Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi dan masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang hikayat atau cerita rakyat. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai di pertemuan kali ini yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, dan mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menemukan persamaan dan perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dari cerita rakyat dan cerpen, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan antara cerita rakyat dan cerpen melalui model pembelajaran discovery learning dengan penuh rasa ingin tahu, cermat, dan tepat. Itu untuk pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat membandingkan isi dan nilai dalam cerita rakyat atau hikayat dan cerpen, kemudian menyimpulkan isi dan nilai dalam cerita rakyat dan cerpen, dan menyusun kembali cerita rakyat atau hikayat dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai melalui pembelajaran discovery learning dengan cermat dan tanggung jawab. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan kutipan hikayat dan cerpen. Silakan kalian bisa baca kutipan hikayat dan cerpen berikut. Di sini ada kutipan hikayat ya. Bisa dibaca. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai dibacanya? Terima kasih. Kita lanjut. Kemudian Ibu menampilkan kutipan cerpen. Silakan. Boleh dibaca kutipan cerpen ini. Memang ngapain sih Mas ke Madura segala? Lama lagi. Diajak survei sama salah satu profesor dan kontraktor untuk perencanaan bangunan besar di sana, Dik Manis. Sekalian penelitian skripsi, Mas. Soal bangunan dan penelitian skripsi. Lalu kenapa Mas Gagah bisa berubah jadi aneh gara-gara hal tersebut? Pikirku waktu itu. Mas ketemu kiai hebat di Madura. Cerita Mas Gagah antusias. Namanya Kiai Kupron. Subhanallah, orangnya sangat bersahaja. Santri-santrinya luar biasa. Di sana, Mas memakai waktu luang Mas untuk mengaji pada beliau. Dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang. Tambahnya penuh semangat. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, Git? Kita ini ya, di sini Ibu tampilkan tabel perbandingan hikayat dan cerpen. Tadi sudah kan ya dibaca kutipan hikayat dan cerpennya. Nah, di sini Ibu menampilkan tabel perbandingan hikayat dan cerpen. Untuk hikayat itu dari segi bahasa menggunakan bahasa Melayu dan kata arkais. Kemudian untuk cerpen itu menggunakan bahasa modern atau bahasa Indonesia saat ini.
menggunakan majas atau gaya bahasa. Terus hikayat itu termasuk sastra klasik, sedangkan cerpen termasuk sastra modern. Kemudian di dalam hikayat terdapat nilai-nilai kehidupan, begitu pula dengan cerpen juga terdapat nilai kehidupan. Nah, kira-kira menurut kamu nilai apa saja yang telah ditemukan dalam kutipan hikayat dan cerpen tersebut? Ada yang mau mencoba menemukan nilai dalam hikayat dan cerpen tersebut? Apa ya kira-kira nilai yang terkandung di dalam hikayat dan cerpen tersebut? Ada yang mau menjawab? Baik, terima kasih. Nah, ini nilai yang terdapat dalam kutipan hikayat tadi dan nilai yang terdapat di dalam kutipan cerpen yang tadi. Di dalam kutipan hikayat tadi itu ada nilai religius, begitupun dengan cerpen ada nilai religi. Untuk nilai religius yang terdapat di dalam hikayat dibuktikan oleh hal yang dilakukan tokoh seperti melakukan doa kunut, sedekah, dan lain-lain. Kemudian untuk yang di cerpen itu di sana ada kutipan cerpen. Di sana Mas memakai waktu luang Mas untuk mengaji pada beliau dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang. Sama ya, berarti di sini ada hal yang dibuktikan oleh tokoh baik di hikayat maupun di cerpen, ada yang dibuktikannya yang merupakan nilai religius atau agama, yaitu di sini di hikayat doa kunut, sedekah, sedangkan di cerpen tokohnya mengaji. Kemudian di kutipan hikayat ada nilai sosialnya, saling tolong menolong, nilai budaya. Pada zaman dulu masih ada perjodohan dan kepercayaan kesaktian terhadap benda. Kemudian nilai moral, tidak mudah menyerah, selalu berusaha, jujur, dan sportif. Nah, itu nilai yang kita bandingkan yang terdapat pada hikayat dan cerpen yang tadi. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini juga Ibu menampilkan kutipan hikayat dan cerpen lagi ya. Silakan bisa kalian baca. Ini kutipan hikayatnya dan ini kutipan cerpennya. Sudah selesai? Jika sudah selesai, kita lanjut ya. Silakan perhatikan lagi kutipan hikayat dan cerpen yang berikut. Sudah selesai? Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut saja ya. Di sini kita akan membandingkan bahasa hikayat dan cerpen. Ini kebahasaannya untuk cerpen,
Untuk hikayat, kebahasaannya menggunakan bahasa arkais, sedangkan cerpen tidak menggunakan bahasa arkais karena hikayat itu banyak menggunakan bahasa Melayu, jadi banyak menggunakan kata-kata arkais. Sedangkan cerpen itu bahasanya sudah menggunakan bahasa modern. Kita lihat lagi kebahasan selanjutnya, yaitu penggunaan majas. Baik di hikayat maupun cerpen itu sudah menggunakan majas. Nah, di sini di contoh hikayat yang tadi itu ada penggunaan majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol, yaitu kata si miskin. Kemudian ada juga majas simil di dalam kutipan hikayat tadi, yaitu seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rejeki, berkeliling di negeri antah berantah. Nah, di cerpen pun ada majas simil, yaitu seperti warna bendera bergambar senjata yang merebah dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Jadi untuk majas di dalam hikayat maupun cerpen itu sudah menggunakan majas. Kemudian penggunaan konjungsi di dalam hikayat ada ya menggunakan konjungsi, misalnya kata maka, lalu terus untuk cerpen pun ada penggunaan konjungsi seperti pada, lalu, dan lain-lain. Untuk bahasanya di hikayat menggunakan bahasa Melayu dan di cerpen menggunakan bahasa modern. Sampai sini apakah bisa dipahami? Jika sudah, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Kita akan membandingkan alur dalam hikayat dan cerpen. Di sini Ibu menampilkan kembali kutipan hikayat. Bisa kalian baca ya di dalam tampilan ini. Sudah selesai? Kita lanjut. Nah, alur dalam kutipan tadi mengandung alur berbingkai, artinya di dalam cerita ada cerita lain. Nah, di situ kan tadi ada diceritakan bahwa gadis itu bercerita sebuah dongeng pengantar tidur kepada raja. Nah, ini merupakan contoh dari alur berbingkai karena di dalam cerita ceritakan lagi sebuah cerita. Sedangkan di dalam cerpen itu menggunakan alur tunggal. Jadi alurnya itu hanya terjadi pada sebuah cerita yang memiliki satu jalan cerita saja. Itu ya. Untuk membedakan alur yang terdapat di dalam hikayat dengan cerpen, perbedaannya yaitu jika di dalam hikayat alurnya menggunakan alur berbingkai, jadi di dalam cerita itu ada cerita yang lain, tetapi untuk yang cerpen menggunakan alur tunggal, jadi hanya memiliki satu jalan cerita saja. Kita lanjut. Berhubung di sini kalian akan menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, ini Ibu akan sajikan langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan yaitu mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal.
Tadi kan hikayat itu memiliki alur berbingkai, jadi kalian harus bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi alur tunggal. Kemudian setelah itu, ketika kalian akan menceritakan kembali hikayat ke dalam bentuk cerpen, berarti kalian harus menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Atau bisa menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Terus selanjutnya, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Dan yang terakhir, meskipun kalian belajar mengubah isi hikayat ke dalam bentuk cerpen, tetapi tetap harus mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Itu ya materi yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa, seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di LKPD yang kalian unduh terlebih dahulu dari Classroom, kemudian nanti tugasnya kembali diunggah ke Classroom. Terima kasih. Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalian tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Terus jangan lupa juga kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Mohon maaf apabila penjelasan Ibu kurang dapat dipahami. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.